Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat eh, bergabung. Saya ucapkan buat teman-teman mahasiswa baru yang telah diterima di Politeknik Pariwisata Medan. Saya ucapkan selamat sekali lagi buat kalian. Eh, Bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya kalian merupakan orang-orang terpilih untuk bisa menjadi bagian dari mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan. Nah, untuk sesi kali ini kita akan berkenalan dengan subbagian-subbagian yang ada di Politeknik Pariwisata Medan. Nah, untuk sesi ini saya akan menyampaikan mengenai bagian administrasi akademik. Nah, bagian administrasi akademik itu apa ya? Di pedoman akademik yang bisa kalian unduh di poltekparmedan.ac.id, di situ bisa kalian lihat bahwasannya subbagian administrasi akademik itu merupakan unsur pelaksana administratif di bidang akademik. Nah, di sini tugasnya ngapain aja ya? Di sini tugas dari administrasi akademik itu adalah menyusun program, evaluasi, dan menyusun laporan administrasi akademik pendidikan dan pengajaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau di kalian yang memang bersentuhan langsung dengan kalian itu, administrasi akademik akan banyak mengatur mengenai pengajaran. Hal itu berkaitan dengan jadwal kalian belajar dan juga termasuk jadwal kalian ujian. Di sini termasuk semua ujian. Nanti saya akan jelaskan ujian apa aja yang akan kalian dapatkan atau kalian hadapi di Politeknik Pariwisata Medan. Nah, yang kemudian adalah tugas yang kedua adalah menyusun program pengembangan akademik tenaga pengajar dan sarana pendidikan. Jadi di sini sebelum kalian belajar, administrasi akademik juga mempunyai tugas untuk mempersiapkan sarana pengajaran buat kalian semua, termasuk mempersiapkan ruang kelas, kemudian kebutuhan apa aja yang nanti dibutuhkan untuk mengajar di dalam ruang tersebut, dan sebagainya. Nah, di sini kita berbicara mengenai pedoman akademik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengunduh pedoman akademik ini di poltekpermedan.ac.id. Jadi di sana kalian bisa melihat dan bisa memahami mengenai apa saja yang berkaitan dengan akademik seperti itu. Nah, layanan akademik yang kalian dapatkan di melalui subbagian administrasi akademik itu adalah pertama persiapan pembelajaran. Ini termasuk penerimaan mahasiswa baru, yaitu proses yang baru saja kalian lewati, proses yang lumayan panjang ya. Kemudian PD Dikti dan ataupun Forlap Dikti. Nah, PD Dikti ini berguna untuk memasukkan informasi mengenai kalian sehingga kalian ini datanya itu terekam dan ada di Forlap Dikti, sehingga nanti jika kalian mau mengajukan beasiswa ataupun nanti penelitian seperti itu, ataupun misalnya pindah untuk beberapa universitas, nah itu gampang seperti itu. Nah, ini Forlap Dikti ini sangat penting sekali untuk mahasiswa seperti itu. Jadi data setiap mahasiswa dari universitas manapun termasuk di Poltek Medan itu harus terdata di PD Dikti. Kemudian penjadwalan kelas. Penjadwalan kelas itu termasuk kalender akademik, jadwal kuliah, penjadwalan ruang kelas, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, absensi perkuliahan dan dosen, UTS, UAS, UU, dan TAPA, ada evaluasi pembelajaran, itu KHS, yakat, ijazah, dan transkrip. Nah, kalau kalender akademik ini juga dibuat oleh subbagian administrasi akademik seperti itu. Nanti ajuan dari sub administrasi akademik setelah ditelusuri, setelah diverifikasi, nanti akan disetujui oleh manajemen, yaitu direktur. Nah, jadwal kuliah juga diatur oleh
administrasi akademik dan penjadwalan ruang kelas seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian belajar offline seperti itu berada di dalam kelas, kelasnya itu sudah diatur seperti jadi tidak ada kelas yang bertabrakan, misalnya kelas kalian bertabrakan dengan kelas upper ataupun middle seperti itu. Nah, untuk absensi perkuliahan sendiri itu setiap kalian belajar akan ada absensi. Nah, absensi ini ada namanya sistem absensi yang sudah dibuat oleh sub bagian administrasi akademik. Jadi ketika kalian hadir di dalam kelas, dosen akan langsung mengabsen. Jadi saat itu juga kalian diabsen, akan langsung masuk ke sistem seperti itu. Kemudian ada UTS. Apa itu UTS? UTS itu adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini akan kalian hadapi setelah di pertengahan semester untuk melihat sejauh mana kalian telah belajar mengenai sebuah mata kuliah seperti itu. Dan nanti diakhiri dengan ujian akhir semester. Nah, ada juga UU. UU itu adalah ujian ulangan. Ujian ulangan ini apa nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Dan TAPA. TAPA ini adalah tugas akhir ataupun proyek akhir ini seperti skripsi. Jadi bagi kalian yang nantinya sudah di semester akhir, kalian harus mengerjakan tugas akhir ataupun proyek akhir seperti itu. Kemudian evaluasi pembelajaran ini ada KHS. Nah, KHS ini bisa kalian lihat di Siakat. Jadi ketika kalian nanti butuh, ketika kalian sudah selesai UAS seperti itu, semua nilai mata kuliah kalian bisa kalian lihat di KHS di Siakat. Nanti kalian lihat di sana. Jadi jika kalian ingin mengeprintnya, kalian bisa langsung memprint dari Siakat tersebut seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan, ada yang disebut dengan ujian ulangan. Kenapa saya memberikan porsi khusus untuk ini? Karena memang ujian ulangan ini sebenarnya sangat urgent juga, seperti itu. Karena di sini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengulang sebuah mata kuliah yang nilainya buruk ya, atau tidak mencukupi, sehingga nanti bisa mengikuti semester selanjutnya seperti itu. Seperti yang kalian tahu bahwasannya di Poltek Parmedan ini setiap semester itu sudah per paket. Jadi kalian harus menyelesaikan satu semester mata kuliah yang ada dalam satu semester itu harus diselesaikan dengan baik sebelum bisa menginjak ke semester selanjutnya. Jadi untuk mata kuliah yang nilainya belum mencukupi, kalian bisa mengikuti ujian ulangan. Nah, ujian ulangan itu diperkenankan bagi mahasiswa yang mata kuliahnya nilainya tidak mencapai 2,50. Jadi kalau nilainya di bawah 2,50, kalian wajib untuk mengikuti ujian ulangan. Seperti itu. Nah, sebelum kalian mengikuti ujian ulangan, nanti kita akan menyampaikan informasi, penjadwalan, kapan ujian ulangan akan dilaksanakan. Nah, setelah informasi ini disampaikan kepada kalian, kalian harus mendaftarkan diri jika memang ada mata kuliah kalian yang tidak mencukupi tersebut nilainya. Nah, kemudian ketika kalian sudah mendaftar ujian ulangan, kalian mendaftarnya ke subbagian administrasi akademik. Nah, nanti di sana akan dijadwalkan kapan kalian akan mendapatkan ujian seperti itu. Karena kita juga dari subbagian administrasi akademik akan menghubungi dosen untuk mata kuliah yang tidak lulus untuk membuat soal seperti itu. Nah, nanti kalian akan dikabari kapan kalian bisa mengikuti ujian ulangan seperti itu. Nah, ujian ulangan ini ada dua, ujian ulangan pertama dan ujian ulangan kedua. Kenapa? Jika kalian gagal di ujian ulangan pertama, kalian masih bisa mengikuti ujian ulangan kedua. Seperti itu. Nah, jika gagal juga seperti apa? Jika gagal juga, maka kalian akan di drop out.
seperti itu. Jadi jangan anggap sepele dengan yang namanya ujian ulangan. Jika ada mata kuliah kalian yang memang nilainya tidak mencukupi dan sudah diberikan informasi bahwa kalian harus mengikuti ujian ulangan, maka bersegeralah untuk mengikuti, jangan ditunda-tunda seperti itu. Karena konsekuensinya ini sangat berat jika kalian memang kalian tidak bisa menyelesaikan ujian tersebut dengan baik. Konsekuensinya seperti yang saya katakan tadi adalah drop out seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di Poltek Parmedan sendiri ada program studi, ada 9 program studi. Yang pertama itu program studi magister terapan. Yang kedua itu ada 2 program studi diploma 4 itu PPH, dan yang kedua adalah DEP. PPH itu adalah PPH itu adalah pengelolaan perhotelan dan DEP adalah destinasi pariwisata. Nah, ini masa studinya itu 4 tahun. Masa studinya 4 tahun, jadi diharapkan dalam 4 tahun, dalam 8 semester kalian bisa menyelesaikan program studi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah 6 program studi diploma 3. Program studi diploma 3 ini apa saja? Yang pertama adalah MDK, Manajemen Divisi Kamar. Kedua, MTH, Manajemen Tata Hidang. Ketiga, MTB, Manajemen Tata Boga. Keempat, MPI, Manajemen Patisserie. 5 itu MUP, Manajemen Usaha Perjalanan Wisata. Dan keenam itu MP3, Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. Jadi untuk 6 prodi diploma 3 ini diharapkan dalam 3 tahun kalian bisa menyelesaikan studi kalian. Itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kalender Bang, tolong stop Bang. Oke. Nah, kita lanjut ke namanya kalender akademik. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Ini bukan contoh ya, ini kalender akademik yang akan kita jalani dalam 6 semester ke depan. Sorry, maaf, 1 semester ke depan. Nah, kita akan memulai pembelajaran itu di tanggal 9 Agustus, seperti itu. Nah, di situ saya buat permulaan PBM periode 1 atau dalam kurung teori. Nah, kita tahu bahwasannya saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sedang tidak memungkinkan untuk menjalani yang namanya perkuliahan normal. Perkuliahan normal ini ya seperti yang kalian tahu, masuk kelas, seperti itu, belajar di kelas, bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman-teman, seperti itu. Nah, untuk masa seperti ini, di mana pandemi masih tinggi, seperti itu. Nah, di sini kita membuat yang namanya kita membuat gebrakannya, seperti itu bisa dikatakan gebrakan untuk memecah perkuliahan kita menjadi 2 periode. Yang pertama, periode pertama itu kita laksanakan untuk teori. Jadi mata kuliah yang memang hanya bersifat teori akan disampaikan secara daring oleh dosen kalian. Jadi bisa melalui Zoom, bisa melalui WA, seperti itu, bisa melalui Google Classroom. Jadi banyak cara yang akan digunakan oleh para dosen untuk menyampaikan materi kepada kalian. Nah, walaupun mata kuliah atau materi tidak akan disampaikan secara langsung, secara tatap muka oleh para dosen, namun diharapkan agar kalian semua tetap memberikan perhatian untuk setiap mata kuliah yang diajarkan. Karena apa? Karena dosen walaupun memberikan materi itu secara daring, beliau, para dosen ini tetap akan mengabsen kalian seperti itu, akan tetap memberikan nilai kehadiran untuk kalian, akan tetap memberikan
memberikan soal-soal harian untuk kalian sehingga kalian tetap terpantau belajar seperti itu. Nah, PBM periode 2 ini akan berakhir di UAS PBM periode 2, yaitu di sekitar Oktober minggu kedua. Jadi di sekitar Oktober minggu kedua kalian akan menghadapi UAS seperti itu. Nah, setelah UAS, harus saya sampaikan juga bahwasanya meskipun kita bagi PBM ini menjadi 2 periode, namun kita tetap memperhatikan bahwasanya satu mata kuliah itu harus untuk 2 SKS itu tetap 16 kali pertemuan. Jadi tetap kita sesuai dengan peraturan yang ada bahwa satu mata kuliah itu untuk 16 kali pertemuan seperti itu. Nah, untuk periode kedua, kita harapkan nih di periode kedua ini pandemi sudah mulai dapat semakin menurun, dapat ditangani dengan baik. Jadi kita bisa memulai PBM periode 2 itu yaitu praktek. Nah, karena kalian ini kan vokasi ya, jadi praktek itu sangat penting. Seperti itu. Jadi agar kalian paham, tentu saja dibutuhkan praktek. Nah, praktek ini akan lebih baik, akan lebih terasa gregetnya tentu saja jika dilaksanakan secara offline seperti itu. Nah, kita harapkan di Oktober minggu ketiga untuk PBM periode 2 ini yang menyangkut praktek bisa kita lakukan secara offline seperti itu. Jadi kalian hadir di kampus untuk bisa mengikuti praktek. Namun tentu saja praktek ini akan dijalankan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19 seperti itu. Jadi tetap harus social distancing, harus mencuci tangan seperti itu. Jadi tetap kebersihan, jarak itu harus diperhatikan sehingga nanti akan diatur kembali bagaimana caranya kalian bisa melaksanakan praktek dengan nyaman, dengan terkondisikan baik sesuai dengan protokol kesehatan seperti itu. Nah, praktek ini PBM periode 2 ini akan berakhir di UAS PBM periode 2 itu di sekitar Desember minggu kedua dan ketiga seperti itu. Jadi tetap untuk praktek pun akan ada ujiannya seperti itu. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan lagi untuk akreditasi sendiri. Nah, untuk 9 prodi ini, 1 prodi magister terapan sedang dalam proses akreditasi, 2 prodi diploma 4 yaitu PPH dan DEP. Untuk PPH sendiri sudah terakreditasi baik dan DEP sendiri sedang dalam proses akreditasi. Kemudian 6 prodi diploma 3 ini untuk MDK manajemen divisi kamar mendapatkan akreditasi A. Bagus akreditasinya ya, sangat bagus. Kemudian untuk prodi yang lain, prodi diploma 3 yang lain seperti MTH, MTB, MPI, MUP dan MP3 ini mendapatkan akreditasi unggul. Jadi kalian tidak perlu khawatir bahwasanya semua program studi yang ada di Poltek Medan ini sudah terakreditasi dan akreditasinya sangat-sangat baik itu. Jadi kalian tidak salah pilih ya untuk menuntut ilmu untuk belajar di Politeknik Pariwisata Medan. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit insight pada kalian tentang subbagian administrasi akademik. Nah, jika kalian masih bingung, masih belum, administrasi akademik itu apa yang masih yang bertanya-tanya, nanti ketika kalian sudah bisa hadir di kampus, kalian bisa jalan-jalan, bisa lihat subbagian administrasi akademik di gedung D. Itu. Nah, nanti kalian akan lihat sendiri gedung D itu di mana.
Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.